Bab 42. Dokter Ajaib Jiangzong. Hari ini adalah hari besar yang bagi Jiangzong. Raja Xiao Yao berhasil menjadi bos dari 5 distrik. 3 patriark kaya Jiangzong diikat ke kursi dan dipenggal. Kepala mereka yang menjadi korbannya. Keluarga Xiao semua dievakuasi dari Jiangzong. Namun, Kingston Jiang telah dipersiapkan untuk ini sejak lama, dan dia telah memerintahkan orang untuk mengurus semuanya, menutup jalur laut, darat, dan udara, dan melarang siapapun dari 4 keluarga besar meninggalkan negara itu. Setelah Raja Xiao Yao berhasil menghadiri upacara, pejabat itu juga maju untuk menjelaskan pembunuhan 3 orang terkaya di kota. Seorang terpidana mati ditarik dari penjara, mengenakan topeng hantu yang digunakan oleh Kingston Jiang, dan ditembak mati di depan umum, memberikan penjelasan kepada publik. Insiden ini untuk sementara ditekan dengan cara ini. Di masa lalu, 4 raksasa Jiangzong, nasib keluarga Xiao benar-benar selesai, dan tidak bisa lagi berdiri kokoh. Meskipun hanya 1 patriark yang mati dari 3 raksasa lainnya, mereka juga membuat orang-orang di dalam keluarga panik, dan mereka menggunakan pertanyaan hubungan untuk mencari tahu siapa yang telah mereka sakiti. Beberapa orang berspekulasi jika ini adalah saat Raja Xiao Yao menjabat dan memberikan peringatan kepada 4 keluarga besar untuk terlibat dalam 4 keluarga besar. Rumor dan bisikan dari dunia luar menyebar begitu saja. Dan Kingston Jiang tidur di rumah Klutang. Malam ini tertidur sampai sore. Setelah pukul 2 siang, Klutang masuk dan melihat Kingston Jiang yang sedang berbaring di tempat tidur. AC di ruangan itu dinyalakan dengan suhu relatif rendah. Dia khawatir Kingston Jiang akan masuk angin, jadi dia berjalan mendekat dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Pada saat ini, Kingston Jiang tiba-tiba berdiri dan menerkam leher Klutang dengan kecepatan yang sangat cepat. "Ah!" Seruan Klutang membuat Kingston Jiang bereaksi. Dia segera melepaskan tangannya dengan ekspresi minta maaf. "Klu, maafkan aku." Klutang mencengkeram lehernya yang terjepit sesaat, dengan kemarahan di wajahnya, berkata tidak puas, "Apa yang kamu lakukan?" Kingston Jiang tampak malu dan tidak enak hati. Dia menjaga perbatasan sepanjang tahun, sangat berbahaya di perbatasan, dia bisa saja mati kapan saja, bahkan jika dia tidur, dia akan tetap waspada, dan akan terbangun setiap kali ada gangguan. Kebiasaan profesional. Kingston Jiang menyentuh kepalanya dan memandang Klutang, yang menyentuh lehernya. Dengan sentuhan kesedihan di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" "Tidak, tidak apa-apa." Klutang baik-baik saja. Hanya saja Kingston Jiang terlalu waspada. Jika dia tinggal bersamanya, dia mungkin akan mati tercekik suatu hari nanti. "Aku minta maaf." Kingston Jiang meminta maaf. Klutang melirik Kingston Jiang dan bertanya, "Mengapa kamu pergi tadi malam? Kamu kembali di pagi hari dan tidur sampai sekarang. Aku khawatir kamu masih marah, dan kamu akan menderita insomnia." Kingston Jiang menjentikkan dengan licik. Jika dia memberitahu Klutang bahwa dia membunuh patriark dari 3 raksasa, apa itu akan baik-baik saja? Klutang masih saja cemberut dan tidak puas. "Cih, siapapun yang akan percaya dengan perkataanmu, semalaman kamu bahkan tidak menelpon, pasti kamu bermain dengan pacarmu." Kingston Jiang menimpali, "Aku tidak melakukannya." Mulut Klutang mengatup, "Baiklah, aku percaya, nanti sore temani aku pergi mencari pekerjaan." Sekarang dia memiliki kebuntuan dengan keluarganya, dia tidak bisa lagi bekerja di perusahaan Yongli. Meskipun Klutang dihina selama bertahun-tahun, dia dipandang rendah. Namun, dia sangat termotivasi, dia tidak berhenti untuk belajar dan terus belajar berbagai kursus, dia memiliki cita-cita. Dia tidak ingin hanya tinggal di rumah dan menyia-nyiakan hari-harinya saja. "Tunggu beberapa hari lagi saja," kata Kingston Jiang. Kingston Jiang. Dia berniat membeli seluruh pusat komersial itu. Di masa depan, pasti akan ada banyak kelompok besar yang masuk, dan Kingston Jiang juga berencana untuk memulai sebuah perusahaan. Sebelum itu, Klutang juga menjabat sebagai ketua eksekutif Yongli selama setengah bulan,
dan mengelola perusahaan secara tertib. Kingston Jiang berencana membuka perusahaan dan membiarkan Klu Tang mengelolanya. Tidak. Klu Tang berkata dengan wajah tegas, jika tidak pergi bekerja, apa yang akan kita makan dan gunakan? Apa kamu akan memberikan pakaian yang bagus untukku? Membelikan tas yang bagus untukku? Atau membelikan kosmetik yang bagus untukku? Selama kamu suka, tidak apa-apa. Aku telah menjadi tentara selama 10 tahun dan aku telah menghemat banyak uang. Aku tidak punya kebiasaan menggunakan uang laki-laki. Oh. Kingston Jiang berhenti berbicara. Klu Tang ingin pergi bekerja, jadi biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun juga, Kingston Jiang masih melakukan persiapan. Kapan akan dilaksanakan, itu masih belum bisa ditentukan. Keluar dan cuci muka dulu. Aku akan mengganti pakaianku. Oh. Kingston Jiang mengangguk dan berjalan keluar. Tidak ada seorang pun di ruang tamu, mereka semua seharusnya sudah keluar. Kingston Jiang baru saja bangun, pergi ke toilet dengan tatapan linglung, mencuci wajahnya dengan santai, dan kembali ke ruang tamu untuk menunggu. Segera, Klu Tang sudah berpakaian rapi dan berjalan keluar. Melihat gaunnya, mata Kingston Jiang seketika dibuat berbinar. Tubuh bagian atas Klu Tang adalah gaun inci putih, tubuh bagian bawah adalah rok pinggul, sepatu hak tinggi, seperti wanita sukses, dan dirinya saat ini terlihat sangat penuh momentum. Dan dia memiliki tubuh yang bagus, dengan rambut hitam panjang menutupi punggungnya, memberikan rasa kedewasaan dan kompetensi yang kuat. Cantik sekali. Kingston Jiang mengagumi Klu Tang seolah-olah dia menghargai karya seni yang sempurna dan tidak bisa tidak mengaguminya. Klu Tang berbalik di tempat, mengerutkan bibirnya dan tertawa, bagaimana? Kingston Jiang mengacungkan jempol, cantik, aku benar-benar telah mengumpulkan kebajikan dalam kehidupan terakhirku, dan aku menemukanmu sebagai seorang istri yang cantik. Mulut Klu Tang meringkuk, apa-apaan? Jika kamu tidak menyembuhkanku, aku tidak akan menikahimu. Ibuku benar. Jika kamu pergi untuk membuka salon kecantikan, bisnisnya pasti akan maju. Jadi aku tidak harus pergi bekerja, jadi aku bisa menjadi wanita kaya di rumah dengan ketenangan pikiran. Kingston Jiang mengelus dagunya. Nyonya kaya. Dia belum pernah melikuidasi asetnya sebelumnya. Kemarin, ketika dia melikuidasi, dia memiliki lebih dari 400 triliun. Aset ini jelas membuatnya menjadi orang terkaya di Jiangzhou. Namun, dia meminta Blodi untuk kembali ke belantara selatan untuk mencari uang, berniat membeli kota perdagangan baru di kota. Istriku, jangan khawatir, aku pasti akan menjadikanmu seorang istri yang kaya. Jangan terlalu banyak bermimpi, apa kamu tidak sadar berapa banyak yang kamu miliki? Ayo pergi, ini sudah hampir jam 3. Dan kita tidak akan bisa mengikuti perekrutan kelompok besar lagi jika sampai terlambat. Oh. Kingston Jiang perlahan mulai beranjak. Keduanya keluar bersama. Klu Tang juga tidak punya mobil. Meskipun Kingston Jiang memilikinya, itu adalah mobil khusus untuk naga hitam, dan dia juga tidak ingin mengendarainya. Jadi mereka mengendarai kendaraan kecil dan membawa Klu Tang ke pasar pusat perbelanjaan terdekat. Klu Tang duduk di bagian belakang, memeluk Kingston Jiang dengan tangan melingkar di pinggangnya, menyandarkan kepalanya di punggungnya, dengan senyum bahagia terukur di wajahnya. Meskipun kehidupan mereka saat ini miskin, tidak ada Mercedes-Benz, tidak ada BMW. Tapi ini lebih bahagia daripada duduk di Mercedes-Benz atau BMW, bisa dekat dengan alam dan meniup angin alami. Kingston, ceritakan tentang pekerjaanmu sebagai seorang prajurit. Kingston Jiang, yang mengendarai motor listrik kecil, berkata sambil tersenyum, ceritanya panjang, aku memiliki karir militer 10 tahun. Bahkan jika aku berbicara tentang 10 hari dan malam, aku tidak akan bisa menyelesaikannya, aku akan menceritakannya kepadamu nanti. Aku hanya ingin tahu, kamu yang seorang tentara, bagaimana bisa memiliki kemampuan medis. Ini Jiangzhou, ibu kota kedokteran. Tempat ini mengumpulkan obat-obatan dari seluruh dunia. Aku dibesarkan di panti asuhan. Mengetahui banyak pengobatan tradisional,
Keterampilan medisku biasa-biasa saja. Keterampilan medis Bloody begitu ajaib, tetapi Bloody rendah hati, kalau tidak, dia akan menjadi dokter jenius. Sungguh, siapa yang lebih baik dari keterampilan medis Fang Chunxin? Fang Chunxin, siapa itu? Kingston Jiang tercengang sejenak. Cih, kamu belajar kedokteran, bahkan tidak mengenal Fang Chunxin. Apa kamu tahu jika Fang Yongji yang terkenal di Jiangzhou adalah seorang dokter jenius, ketua Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan Fang Chunxin, cucu Fang Yongji. Kingston Jiang benar-benar tidak tahu, dia adalah naga hitam belantara selatan, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan orang-orang kecil ini? Bersambung.